Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihilladina istafa. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa yuballighuna risalataka wa yakhshawnaka wa la yakhshawna ahadan siwaka wa kafa billahi hasiba. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal iman. Salamun ala nuhin fil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Majelis guru yang saya hormati, anak-anak Bapak, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darun Nahdah yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah di pertemuan ini, sebab ini untuk yang ketiga kalinya kita bersua dalam majelis tafsir Quran Pondok Pesantren Darun Nahdah. Semoga Allah memberikan kecerdasan pikiran, kelapangan dada, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita yang bermanfaat di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak nanti. Bertambah keimanan serta keislaman kita, ketaatan dan kepatuhan juga kepada Allah, dan husnul khotimah pada akhirnya. Inilah yang sangat kita harapkan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita umatnya mendapat faidah dan kegunaan dari apa yang kita bacakan itu berupa sholawat tadi di dunia dan di akhirat kelak nanti. Majelis guru dan santriwan santriwati yang Bapak muliakan, ada yang memprihatinkan di hati Bapak saat ini, itu banyak yang tidak bawa Al-Quran terjemah. Padahal kita sudah sampaikan setiap Kamis sore pukul 14 WIB bawa Al-Quran dan kenapa tidak dibawa? Tak koma pitar-pitar doamu. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, sebelum kita lanjut pengajian tafsir, saya ingin mengingatkan kita semua kepada sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan, kata Rasulullah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dalam hadis ini terdapat peringatan Rasulullah kepada umatnya. Apa itu? Adalah agar jangan umatnya itu menjadikan rumahnya sebagai kuburan. Emangnya ada rumah itu yang menjadi kuburan? Ada. Sunyi senyap. Tidak ada kedengaran di dalam rumah itu bacaan Al-Quran. Baik pagi, sore, siang, malam, hari, tidak ada bacaan Al-Quran yang kedengaran di rumah itu. Dan tidak ada pula yang sholat di rumah itu. Kalau masih ada yang sholat, tentu masih dibacakan Al-Quran. Kalau sudah begitu, rumah itu tak obahnya seperti kuburan, Yandri. Saulakan Madung membuat boruho. Tiba-tiba di bagasi nabuta hornop sudah tentang Al-Quran. Dadong nama lo membaca Al-Quran. Ayana nama lo, umatna nama lo, anakna nama lo. Hari berganti hari dilalui alai dalam kehidupan rumah tanggai. Songon dia berada di bagasan kuburan. Di bagasan kuburan. Pala kuburan hanadong disi ulo ada pena, lipan ada pena, cacing ada pena, Bu, maknakan nadong di bagasan kuburan. I artina aha? Adalah sesungguhnya bagas naso dibacaon Al-Quran. Sopit bope lapang bagasi. Halo? Bahat gaduh. Bahat cekcok. Marustung maiba sekolah di pesantren adok parsiajaran membaca Al-Quran. Dapat bepedi baharapan di masa nabot roh bagas nibay inda songon kuburan. Biami bapak pesantren nama lo mangaji tuk salamu dui. Salamu dui. Yung nama lo mangaji me pesantren ku sekolah. Salam. Nana sudong belajar Al-Quran. Adong. Tapi pabila indah sungguh-sungguh hiban ada putih baik. Kemudian didokor Rasulullah, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati. Sesungguhnya syaitan akan lari Pak.
sian bagas na dibacahon di bagasan na surah Al-Baqarah. Lari, marlojong, narayay bagasi zoni. Ang bibacaut ko di surat Al-Baqarah. Palingotik may na adong di ujung di surah Al-Baqarah. Mari sama-sama kita bacaon nadong di bagasan ni bacaan tahtimi. Allahu la wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dal yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ima sa tidak. Nah, paling indah ima. Nah, adong di bagasan surat Al-Baqarah. Apabila dibaca ko zeli di bagasi, nara setan masuk di bagasi. Sebab pala dibacaon marlojong ya natahan ya pabege-bege na dewi. Datahan ya. Tetong gohodo setan na yang dewi. Dulu. Adong langa Samsuddin Jol masetan. Adong. Yajak-ajak ko si Medi Solari. Ketele. Cabut may tanakot si Sikola itan. Setan duhoy. Dulu. O masetan na Waktu na jukyo tanda mo malakon-kon lakonan ni setan natin. Si Boy. Ulo Boy. Ya cakajak ko si Taufik. Atau si Taufik nung ngajak ko. Setan. Baik. Majelis guru, kaum ibu, dan santriwan santriwati jamaah majelis tafsir yang dirahmati oleh Allah.
Jangan lagi kiranya kita lalai. Jangan kiranya kita tidak ikut serta dalam mewaspadai syaitan. Salah satu upaya kita mewaspadai gangguan setan adalah melalui bacaan surat Al-Baqarah di dalam rumah kita masing-masing. Paham Maide Pimasari? Baik, sekarang kita masuk kepada surat Al-Baqarah. Tolong yang membacanya selfie. Silakan baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Rina membaca naponya dulu, terjemahannya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, sudah kita dengar bacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah nomor 1 sampai nomor 5. Begitu juga terjemahannya telah dibacakan oleh Ibu Rina. Jelas kita dengar apa arti daripada yang dibaca oleh si Selvi tadi itu. Mari kita perhatikan melalui tafsirnya. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah Maha tahu dengan maksudnya yang demikian. Alif Lam Mim terdiri dari 3 huruf. Alif Lam Mim. Dalam pembahasan nahwu, kalau satu kalimat itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah dan itu dilafazkan, maka dikatakan lafaz. Ya, lafaz. Sekarang ini terdiri daripada huruf hijaiyah juga. Alif, Lam, Mim. Namun bedanya dengan yang lain, kalau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang lain ada artinya.
Seperti Zaidun. Apa artinya itu? Bertambah. Kola, berkata. Koma, berdiri. Alif lam mim tidak ada arti. Karena tidak ada artinya, kita tidak tahu pula maksudnya. Maka yang tahu maksudnya siapa? Hanya Allah. Kalau begitu bagaimana? Jangan diduga-duga. Nggak boleh. Apalagi sampai dikarang-karang. Dituang-tuang. Begitu Taufik. Hati-hati oh. Mana tahu di kemudian hari jadi Ustadz Taufik. Supaya terkenal, yang tidak ada terjemahan diterjemahkan oleh Taufik. Karena belum pernah ada manusianya seorang ustadz baru dia. Oh, gara-gara itu jadi viral. Boleh dong viral, boleh. Tapi viralnya itu dalam kebaikan. Ini viralnya tidak dalam kebaikan, malah menjadi pengarang yang tak tentu arah. Emangnya kalau dibuat artinya itu berdosa, Pak? Yes. Begitu Muaz. Naam. Mardosa. Yo selfie yo. Mas selfie tadi lu. Yang babuek-buek lu artinya isuak ko. Kalau lah jadi ustazah, suak. Nah, ndak boleh arah. Oh biar terkenal, biar viral lo isuak. Kalau lah viral banyak piti masuk. Babuek-buek lo aratie. Tidak boleh. Haram. Ingat itu. Zalika ini. Mana ininya? Tuh yang dipegang sama si Jepri. Tunjukkan dulu. Yang dipegang sama si Misbah. Ini. Apa itu ininya? Kitab. Kan udah disebutkan kemarin. Bahwa Al-Quran itu dipangkali dengan surat Al-Fatihah, maka dikatakan dia Al-Fatihah. Kemudian sesudahnya ada surat Al-Baqarah dan surat-surat lainnya. Nah, itu menunjukkan dia adalah susunan sebuah kitab. Jadi Allah mengatakan ini kitab mana? Al-Quran. Lihat dulu di Alkitabu, Misbah. Ada ndak di situ alif lam? Ada. Itu kalau di dalam nahu disebut dengan alif lam ad-dzikri. Ini kitab Al-Quran alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh Muhammad. Jadi Al-Quran yang dibaca oleh Muhammadnya bukan Al-Quran yang tidak dibaca oleh Muhammad. Arti kata yang dibaca oleh Muhammad yang pernah turun kepada Muhammad dan yang dibaca oleh Muhammad. Kalau ada sekiranya nanti Al-Quran katanya tapi tidak turun kepada Muhammad, itu palsu. Itu palsu. Hati-hati. Itu makanya
perlu kita mengaji tafsir. Jadi Quran yang mana yang dibaca oleh Muhammad? Nah, la raiba, tidak ada keraguan. La syakka, dalam tafsirnya itu dicantumkannya la syakka, tidak ada syak. Syak. Rupanya syak itu bahasa Arab, boy. Sakwasangka itu bahasa Arab. Itu sakwasangka itu, saknya itu bahasa Arab. Artinya sakwasangka itu kita ragu mengatakan seseorang itu tentang sesuatu hal, maka disebutlah dengan menduga-duga. Menduga-duga namanya. Jadi Al-Quran itu isi dan kandungannya masihkah diduga-duga? Tidak. Bagaimana pengertian diduga-duga? Benar tidak terjadi apa yang diberitakan oleh Al-Quran? Ada lagi. Tidak diduga-duga lagi. Memang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pak. Benar semua. Ya. Kemudian fihi annahu min indillahi, bahwasanya Al-Quran adalah benar dari sisi Allah. Ini mengandung arti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Kenapa ndak Muhammad yang membuat itu? Ya Muhammad nggak bisa dong. Muhammad tulis baca nggak pandai dia, maka dikatakanlah dia nabi yang nabi yang ummi. Catat. Nabi yang ummi, karena Muhammad itu, Rasulullah SAW itu tidak pandai tulis baca. Tetapi sekalipun demikian, hafalannya Muhammad itu kuat. Apa bisa orang baca Quran dengan sendirinya tanpa dia pandai tulis baca? Bisa. Itu anak TK diajari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja, katanya. Jadi dengan menghafal bisa baca Quran. Jadi Rasulullah SAW itu ingatannya sangatlah kuat. Maka dia bersifat cerdas. Lawannya bego. Siapa yang bego itu? Wa jumlatun nab'i khabarun mubtada'uhu dalika wal isyaratu bihi lita'zim. Dan jumlah nabi, mana yang nabi di situ? Ada kata tidak di situ, nabilah.
la roiba. Itu kata tidak. Itu yang disebut dengan nafi. Itu merupakan khobar yang mubtadanya zalika. Artinya Al-Quran itu tidak ada mengandung keraguan. Tidak ada. Kemudian yang kedua, hudan lil muttaqin. Pertama tadi apa? Tidak ada Yang kedua, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. As-sairina ila taqwa. Jadilah mereka itu kepada ketakwaan biimtisalil awamiri wajatina bin nawahi li'itsqaihim bidalikan dar. Dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan karena ketakutan mereka terhadap neraka. Itu orang bertakwa. Orang-orang yang seperti itu, jadilah Al-Quran bagi dirinya sebagai petunjuk. Tapi bagi mereka yang tidak takut terhadap neraka, ya, Al-Quran tidak ada gunanya bagi mereka. Sekalipun, Al-Quran itu berguna bagi orang yang percaya maupun tidak percaya. Apa iya? Iya itu. Kita buatkan misalnya bagaimana itu Joni. Ada dalam satu rumah berkumpul orang yang mukmin dengan orang yang non mukmin, orang yang muslim dengan orang yang non muslim. Dan orang muslim ini rajin baca Al-Quran, maka rumah itu akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, ikutkah kebagian orang non muslim itu? Ikut boy. Ya itu. Bukan orang muslim itu saja boy. Yang non muslim itu juga dapat manfaatnya, faidahnya. Syariah. Begio. Baca di Quran di bagasan syariah. Baca wandi kan. Game. Tiap malam. Enggak Facebook. WA. Baik. Jadi pertama tadi tidak ada keraguan. Kedua, petunjuk bagi orang bertakwa. Lalu pertanyaannya, siapa sih orang yang bertakwa itu, Puspa? Siapa orang yang bertakwa itu? Ya jelaskan. Orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa arti yu'minuna? Yusaddiquna, membenarkan. Kita beda enggak benar dengan membenarkan? Apa yang benar kalau begitu? Ambil berbeda dengan benar dut membenarkan. Amin.
Kalau yang benar itu nilai sesuatu. Itu benar. Nilai tentang sesuatu benar. Tetapi apabila ada orang memandang nilai itu juga benar, itu namanya benar. Nah, Al-Quran benar tidak? Benar. Ketika ada orang yang membenarkan, nah, itulah dikatakan orang beriman. Dan itulah salah satu kriteria atau ciri orang yang bertakwa. Al-Quran benar, tapi ada orang yang tidak membenarkannya. Ada. Mereka yang mendustakannya orang-orang non-muslim. Dikatakan mereka orang bertakwa? Tidak, karena tidak membenarkan. Lalu di dalam ayat ini apa secara khusus yang disebutkan Allah mereka benarkan? Yu'minuna bil ghaibi, membenarkan yang gaib, bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari, apa yang gaib dari mereka seperti berbangkit, sorga dan neraka. Sudah pernah si Reni ke hari berbangkit, Reni? Kalau sudah pernah si Reni ke hari berbangkit, berarti tidak di sini lagi dia. Bisa-bisa di sorga atau malah sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin si Medi harapannya di mana, Medi? Di sorga. Medi, baca Quran penama lugut masuk surga biar main. Jadi inilah yang pertama, sifatnya orang bertakwa itu membenarkan yang gaib, percaya kepada yang gaib. Seperti dalam kitab tafsir ini dikatakan hari berbangkit, surga, neraka, malaikat, apalagi yang gaib itu, makhluk halus, apalagi yang gaib itu. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas sholata ya'tuna biha bihuquqiha, mendirikan sholat. Yang dimaksudkan mendirikan sholat itu ya'tuna biha bihuquqiha, mengerjakan sholat dengan melaksanakan hak-hak sholat. Apa hak sholat, Yandri? Hak si Yandri aha? Epeng jajan, ongkos, mangan, marmayam, hak si Yandri. Hak si Jamila aha? Itu kewajiban, bukan hak. Beda kewajiban dengan hak. Menyabun, menyapu bagas, dan lain sebagainya, itu kewajibannya. Haknya apa? Dikasih jajan, dikasih makan, dikasih istirahat. Itu haknya si Jamila. Bapak sampaikan itu biar kamu mengerti. Lalu sholat ada haknya? Ada. Apa hak sholat? Syarat sholat. Apalagi hak sholat? Rukun.
Apalagi hak sholat? Sunat. Apalagi hak sholat? Khusyuk dalam itu hak-hak sholat. Jadi mendirikan sholat itu adalah yang melaksanakan sholat dengan menjalankan hak-hak sholat itu. Itu yuqimunas sholat. Jadi pala sembayang nisi muas coto ayam, Nabi tutap saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Swallow buseno. Indah be subhanallah be. Rupa-rupana peneobat niya swallow tu masujitan nagot putus tu nakinit talina. Jadi lau mula kia tari dia swallow rupana swallow ni kongsi ni na baru. Paksa doko swallow sudah kia mo lokal ba. Nabe subhanallah. Itu akibat melaksanakan sholat tidak melaksanakan hak-hak sholat. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka infakkan fi taatillah, dalam mentaati Allah. Ingat, dia infakkan, dia belanjakan dalam mentaati Allah. Kalau dibelikannya untuk paket apa? Paket nelpon, lalu dihabiskannya hura-hura, atau paket internet lalu dihabiskannya hura-hura, itu semuanya bukan mentaati Allah. Kalau demikian halnya, tidak tergolong orang bertakwa. Tapi kalau dihabiskannya untuk mengaji, dihabiskannya untuk belajar, dihabiskannya untuk ceramah, dihabiskannya untuk membaca banyak artikel tentang ilmu pengetahuan, itu namanya dia orang bertakwa. Ketiga, yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini yang keempat. Mereka percaya dan membenarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab yang sebelum Al-Quran. Mereka benarkan itu semuanya. Mereka benarkan. Iya. Kitab Al-Quran, kemudian Taurat, Zabur, Injil, dia benarkan. Suhuf, dia benarkan. Jadi orang Islam itu, itulah keunggulannya. Bahwa orang Islam itu tidak sah imannya kalau tidak percaya kepada tidak benar imannya kalau tidak percaya kepada tidak diterima kepercayaannya atau tauhidnya kalau tidak beriman kepada Sementara mereka itu banyak yang tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau kita tidak boleh. Supaya dikatakan orang bertakwa harus percaya. Kemudian yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Ini yang kelima. Sifatnya orang yang bertakwa itu terhadap hari akhirat mereka yakin. Kalau sudah demikian, ini yang terakhir. Ulaika ala hudam min rabbihim wa
baca Misbahul Khairiyah terjemahannya. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, pertama apa petun? Yang kedua apa? Keuntungan. Mau enggak jadi orang beruntung Samsudin? Di situ si Samsudin ya. Di sininya dia. Berarti ini siapa ini? Ini lumayan barangkali. Tidak mau ngomong pula. Ngomong. Ya. Dua yang diraih oleh orang yang bertakwa itu. Pertama, petunjuk dari Allah selalu kepada mereka. Itu kalau jadi orang bertakwa. Yang kedua, dapat keberuntungan. Ya, kalau Ibu Sophia sudah begini ini nanti keuntungannya datang seorang yang saleh. Itu untung itu. Tak mungkinlah orang yang tidak saleh datang karena Ibu Sophianya salehah. Kan itu ya. Tentu yang datang yang saleh. Maunya jangan cuma namanya si saleh, tapi cuma namanya si saleh saja. Nyata-nyatanya orangnya tolek. Nah, itu bahaya itu. Nah, majelis guru dan santriwan santriwati, ibu-ibu yang saya hormati, kita cukupkan sampai di sini tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.